Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, The Fakir. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa wisata yang ada di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat. Yuk simak. Pantai Kuning merupakan satu-satunya pantai yang pasirnya warna kuning, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pantai Pasir Kuning terletak di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pantai ini berbentuk melengkung dengan dua tanjung di kedua ujungnya dengan panjang pantai ini hanya sekitar 1 km. Dengan pemandangan bebatuan yang indah terletak di sudut pantai, Anda dapat menikmati panorama alam yang indah mempesona. Ada sebuah batu besar yang sepintas mirip katak raksasa menambah cantiknya Pantai Pasir Kuning. Batu itu disebut batu mengkatak karena seperti katak. Selain batu mengkatak, di kawasan dekat Pantai Pasir Kuning terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Semumbung. Pulau itu jika air sedang surut bisa didatangi dari darat dengan berjalan kaki. Adanya sebuah dermaga dari kayu menambah keindahan pantai ini. Tak heran jika setiap akhir pekan, Pantai Pasir Kuning menjadi tempat yang ramai dikunjungi terutama oleh kalangan muda-mudi. Pemandangan di pantai ini juga cukup menawan. Pesona matahari terbit, sunrise dan matahari terbenam, sunset bisa Anda nikmati di objek wisata Pantai Bangka ini karena pantai ini memiliki dua sisi. Satu menghadap ke barat, satunya lagi menghadap ke timur. Apabila Anda sedang berada di sana menjelang bulan Ramadan, Anda pasti akan menyaksikan sesuatu yang unik lainnya dari Pantai Pasir Kuning ini, yaitu suatu pesta rakyat setempat yang dinamai Perang Ketupat. Perang Ketupat merupakan salah satu ritual upacara masyarakat Pantai Pasir Kuning untuk membersihkan diri saat hendak memasuki bulan Ramadan. Pantai Batu Putih dan Pantai Gelam termasuk wajib dikunjungi. Letaknya destinasi wisata ini yakni berada di Dusun Tegak, Desa Benteng, Kota Tempilang. Bila kita berkunjung ke sini, saat memasuki jalan ke arah pantai, kita akan disambut jalan kuning dan di sisi kiri kanan terdapat tambak udang. Melintasi lebih jauh, kita diintai oleh dermaga Pulau Semumbung sebagai tanda memasuki Pantai Batu Putih. Tapi jangan takut. Di sekitaran Pantai Batu Putih atau Sungai Kembang dan Pantai Gelam sudah dibangun beberapa gazebo yang bisa disewakan. Sementara itu, untuk menuju Pantai Gelam terus saja mengikuti jalan. Jangan heran, jalan ini belum dikelola dengan aspal karena dibangun bertahap. Di samping itu, kita akan melewati kebunan sawit yang cukup luas. Pantai Gelam akan kita temukan tepat saat kita sampai di ujung jalan. Di pantai ini kita bisa menikmati pemandangan yang akan menyejukkan mata para pengunjungnya dan disambut banyak pohon kelapa dan angin sepoi secukupnya. Jika kita memasuki Pantai Gelam, banyak terdapat nelayan yang sedang mencari ikan dan udang. Jika beruntung, kita bisa membeli hasil udang galah seharga Rp50.000 per kilo. Sementara, jika kita membawa rombongan, bisa menyewa gazebo berukuran 3 x 3 meter seharga Rp20.000 per sepuasnya. Selain itu, sudah dibangun pula musola dan kamar mandi. Perlu diketahui bahwa, biaya pembangunan fasilitas pendukung tersebut berasal dari dana Desa Benteng Kota. Kedepannya, semoga pemerintah bisa membantu mengembangkan wisata ini, terutama akses jalan dan tempat-tempat cindera mata, tapi kapan, entah. Asal-usul nama Desa Benteng Kota diambil dari nama situs Benteng Tua. Benteng ini didirikan untuk pertahanan dan gudang timah di Kota Tempilang, yang merupakan salah satu kota kuno di Pulau Bangka yang dalam buku Het Ellen Bangka and the River van Palembang, 1821, ditulis dengan toponomi Tampilang. Situs Benteng Kota Tempilang dalam buku Kapita Selekta Penulisan Sejarah Lokal 2020, mempunyai sejarah yang panjang yang tak lepas dari sejarah pertambangan di Tempilang.
Dulu, sekitar tahun 1746 Encekwan Akub meninggal dunia, Sultan Mahmud Badarudin pertama memilih dan mengangkat Encekwan Usman bin Encekwan Seren menggantikan Encekwan Akub menjadi kepala, yang berkuasa penuh di seluruh Pulau Bangka dengan gelar Menteri Rangga. Pada masa pemerintahan Menteri Rangga, parit timah atau tambang timah pertama dibuka di Tempilang. Sekitar tahun 1758 setelah meninggalnya Sultan Mahmud Badarudin pertama, pada tahun 1757, dan digantikan oleh Sultan Ahmad Najamuddin, diangkatlah Abang Pahang sebagai kepala yang berkuasa penuh di Pulau Bangka dengan gelar Tumengung di Tamanggala, yang menggantikan Menteri Rangga. Atas suruhan Sultan Ahmad Najamuddin sekitar tahun 1762, Tumengung di Tamanggala membuat pangkal di Tempilang. Sekitar tahun 1763 pula, Sultan Palembang mengirim Demang dan Jenang dari Palembang ke Pangkal Tempilang sebagai kepala yang menjaga keamanan parit. Seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya produksi timah di Pulau Bangka, disertai ancaman bajak laut, dan perkelahian antara orang Melayu, Siam Cochin, dan Cina, maka, sekitar tahun 1769, atas perintah Tumengung di Tamanggala kepada Tau Ken orang Cina yang diduga merupakan arsitek dan kontraktor pembangunan benteng, maka didirikanlah Benteng Tempilang sebagai gudang timah, sekaligus sebagai tempat tinggal Demang dan Jenang yang dikirim Sultan Palembang di Pangkal Tempilang. Sekitar tahun-tahun 1790 sampai tahun 1802, Lanun dan bajak laut Lingga menyerang Bangka, mereka berhasil menaklukkan pemukiman di Pangkal Tempilang, membawa penduduk dan membakar benteng serta menghancurkannya. Setelah terjadinya pergantian masa pendudukan pada awal pemerintah kolonial Belanda di Pulau Bangka, yaitu pada tahun 1825 setelah berakhirnya Perang Palembang dan Perang Bangka, Inspektur Tambang di Tempilang dijabat oleh Letnan Satuken. Benteng ini dijadikan tempat kedudukan pejabat militer dan sipil serta sebagai pusat administrasi tambang di wilayah Tempilang. Pada tahun 1885 pusat administrasi Tempilang sudah dipindahkan dan benteng Tempilang ditinggalkan, disebut Vervalen Fort. Sejak ditinggalkan benteng tidak terurus dan ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar semakin berkembang dan menyebut benteng tersebut sebagai benteng kota karena tempat yang pernah ramai dan sebagai pusat dari segala hal kegiatan, dan pernah ditemukan banyaknya peninggalan-peninggalan bersejarah seperti piring tua bertuliskan Cina dan senjata meriam. Wisata hutan mangrove Penyampak terletak di Desa Penyampak, tepatnya berada di kawasan hutan bakau Sungai Pengalen Desa Penyampak, Kecamatan Tempilang, Bangka Barat. Bagi kawan-kawan yang ingin mengunjungi wisata hutan mangrove Desa Penyampak ini, dikenakan biaya masuk Rp3.000 per orang. Untuk akses jalan menuju wisata mangrove, dapat melewati Jalan Sawit PT TEP di Desa Penyampak. Tapi untuk sekarang, belum ada plank penunjuk jalan menuju wisata hutan mangrove tersebut. Semoga kedepannya pihak pengelola BUMDes Penyampak Wisata Hutan Mangrove bisa membuat plang penanda jalan untuk menuju wisata hutan mangrove. Agar wisatawan yang belum tahu jalan menuju wisata hutan mangrove tersebut, lebih mudah mengakses jalan menuju wisata hutan mangrove. Untuk detail akses jalan dan review wisata ini, bisa tonton vlog pertama saya dengan klik di deskripsi. Tambak udang ini terletak salah satunya di Desa Benteng Kota. Jika kita hendak pergi ke Pantai Batu Putih dan Gelam, kita akan menemukan beberapa titik tambak udang di sepanjang jalan. Tak heran, beberapa wisatawan mampir dan melihat proses budidaya udang di tambak tersebut. Selain itu, jika kita pergi ke Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, terdapat juga tambak udang dengan pengelola yaitu PT Ibas. Dari beberapa sumber, pengelola tambak ini adalah PT Bahari Bio Makmur Tempilang dan PT Timah. Pantai Selepuk Indah adalah salah satu pantai yang ada di Desa Air Lintang, Tempilang.
Pantai yang berada di sisi kanan Pantai Pasir Kuning ini mempunyai pesisir pantai yang cukup panjang. Dari sisi pantai ini pula, wisatawan dapat menikmati sunset yang menakjubkan. Sayangnya pantai Selepuk ini belum dikelola dengan baik untuk menjadi salah satu objek wisata pantai yang ada di Tempilang. Semoga kedepannya Pantai Selepuk ini bisa dikelola untuk menjadi salah satu wisata pantai yang ada di Tempilang. Setiap akhir pekan, pesisir pantai ini cukup ramai, tak lain karena terdapat lomba motocross untuk menyalurkan bakat para pemuda desa Tempilang. Daripada balapan liar di jalanan, mending di sini saja iya toh. Selain pantai ini, di Kecamatan Tempilang, bisa juga mengunjungi Pantai Tanjung Niur dan Pasir Kuarsanya, tapi cukup sekian dulu, semoga nanti kita bisa mampir lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe dan tekan like-nya, biar tidak ketinggalan info channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.